Kita ke informasi terpopuler yang pertama. Wacana MRT Jakarta tembus Tangerang Selatan terus mengemuka. Kementerian Perhubungan buka suara terkait nasib terbaru MRT yang bakal menyambung hingga kawasan Tangsel. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati membuka opsi bahwa proyek tersebut bisa berjalan asalkan dengan syarat tertentu yakni kemampuan dari pemerintah daerah. Masalah pendanaan memang menjadi faktor utama proyek ini akan berlanjut atau tidak. Ia pun menutup pintu jika semua pendanaan proyek menjadi beban pusat, melainkan harus kerjasama antara pusat dan daerah. Sebagai gambaran, pembangunan MRT Jakarta fase 1 menelan biaya 16 triliun rupiah. Pada fase 1 ini MRT memiliki 13 stasiun dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Sedangkan MRT fase 2 yang mulai groundbreaking pada 2022 dan diestimasikan selesai pada 2029 menelan biaya 25,3 triliun rupiah. Karena itu perlu pendanaan dari sumber lain selain pusat. Masih dari dalam negeri, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menyatakan tengah menyiapkan aksi massa besar-besaran menolak program tabungan perumahan rakyat alias TAPERA. Partai Buruh dan KSPI pada dasarnya mendukung program perumahan untuk rakyat, mengingat kebutuhan perumahan untuk buruh, kelas pekerja dan rakyat adalah kebutuhan primer seperti halnya kebutuhan makanan dan pakaian. Namun, Presiden KSPI Said Iqbal menilai TAPERA yang dibutuhkan buruh dan rakyat adalah kepastian untuk mendapatkan rumah yang layak melalui dana APBN dan dana APBD dan dari pemerintah dan bukan dengan membayarkan iuran secara mandiri, bahkan harus rela gajinya dipotong yang dinilai hanya akan membebani buruh dan juga rakyat. Belum adanya kejelasan mengenai program TAPERA, khususnya kapan buruh dapat langsung menerima rumahnya, hingga daya beli buruh yang tercatat turun 30% dalam 5 tahun terakhir, jadi alasan KSPI menyebut program TAPERA belum dapat dijalankan saat ini. Informasi terpopuler lainnya masih terkait TAPERA. Indonesia memang baru saja menyuarakan wacana tabungan perumahan rakyat. Namun nyatanya tercatat sudah ada 7 negara lain yang terlebih dahulu mengimplementasikan kebijakan serupa termasuk China. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki program seperti ini. Beberapa negara di dunia sudah menerapkannya lebih dahulu seperti Chili, China, Belanda, Filipina, Malaysia, Meksiko, dan Singapura. Untuk China, kebijakan mirip TAPERA di negeri tirai bambu tersebut memiliki tunjangan dana perumahan yang disebut sebagai Housing Provident Fund atau HPF. HPF didefinisikan sebagai dana perumahan jangka panjang, wajib bersifat ganti rugi dan saling membantu. Ini didirikan sebagai bentuk tabungan sukarela untuk membantu pembiayaan rumah, meskipun kebijakan HPF menghasilkan kinerja dalam membantu beberapa karyawan membeli rumah pribadi. Penilaian itu mengungkap namun terdapat permasalahan dan risikonya masih terlihat jelas, bahkan ada yang berpendapat bahwa kebijakan HPF merupakan salah satu kegagalan selama ini proses reformasi perumahan di China. Bahkan menurut catatan penelitian setempat, akhir tahun 2005, 63,29 juta karyawan memiliki akun HPF dengan jumlah HPF-nya sendiri sekitar 625,95 miliar yuan, namun 165,6 miliar yuan disimpan di bank dan tidak digunakan. Kita ke informasi terpopuler terakhir. Hampir 1 juta warga Palestina meninggalkan kota Rafah di Gaza Selatan di tengah serbuan Israel ke kota tersebut. Ini terjadi 3 minggu di tengah gempuran Israel yang semakin masif. Pengungsi Rafah terlihat berpindah-pindah dalam tiap dokumentasi, baik foto ataupun video. Para korban perang tersebut membawa barang-barang ke tempat yang lebih aman. Namun meski demikian, rudal Israel tetap menargetkan mereka. PBB juga mengungkapkan kondisi warga Gaza khususnya Rafah yang kini tidak memiliki tempat yang aman dimanapun di Gaza untuk dituju, dan di tengah pengeboman mereka kekurangan makanan, minuman dengan tumpukan sampah dan kondisi kehidupan yang tidak sesuai untuk manusia. Rafah sebenarnya adalah jantung terakhir bagi lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina setelah serangan yang dilancarkan terus-menerus oleh Israel ke Gaza. Ini menjadi harapan terakhir untuk mendapatkan rasa aman sebelum invasi darat Israel dimulai pada tanggal 6 Mei lalu di Rafah. Pada hari Selasa lalu tentara Israel mulai memperluas serangannya ke Rafah dan makin memaksa ribuan orang, keluarga,
anak-anak, wanita meninggalkan Rafah Barat menuju Khan Yunis dan daerah-daerah di jalur Gaza Tengah.